Tuhan, senang saya bisa berada di tempat ini. Saya ketika itu masih berumur. Nih, apa namanya dia? Arlen. Musik aja ya, mainin terus ya. Saya hukum dia. Saya ingat ketika itu saya hampir sepantaran dia ketika orang tua saya membuka sebuah pelayanan di daerah Tumpang, Malang. Dengan jemaat ya seperti begini nih. Itu adalah 25 hampir 30 tahun yang lalu. Dan dengan setia orang tua saya melayani pekerjaan Tuhan. Dan ketika 4 tahun lalu ketika orang tua saya dipanggil pulang ke rumah Tuhan, dan saya diharuskan untuk pulang ke Indonesia untuk melayani di sana. Saya melihat dan saudara bisa membayangkan oleh karena kesetiaan mereka, oleh karena sidang jemaat yang mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sidang jemaat di Tumpang, saudara tahu Tumpang ya? Siapa yang tahu Tumpang ya? Di bawah Gunung Bromo itu ya, di situ 20 km dari kota Malang. Dan jemaat yang bertumbuh. Dan pada saat ini dengan cabang-cabang yang akan kita miliki, kita mempunyai 5.000 jemaat. Maka saya percaya hal yang sama akan terjadi di tempat ini. Amin. Asal saudara mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Orang bilang kalau nggak kenal maka tak sayang. Saya mau saudara sayang sama saya, jadi saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Benyamin. Banyak orang manggil saya Kopen. Dan kalau orang-orang di Tumpang bilangnya Pak Benyamin MBA, makin botak aja. Karena saya tuh rambutnya panjang segini saudara, seperti dia gini, masih panjangnya dia panjang rambut saya. Saya nggak tahu, memang Tuhan bilang kamu ntar jadi hamba Tuhan nggak boleh rambut panjang, nggak boleh. Sebenarnya orang paling nggak suka kalau motong rambut. Nah, saya mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Istri saya, jangan tertawa bu, istri saya cantik. Dan Tuhan mengaruniakan saya 2 orang anak, seorang anak perempuan dan yang berumur 6 tahun dan satu anak yang berumur 2,5 tahun. Saya kawin terlambat saudara. Saya mengenal istri saya hanya dalam waktu 3 bulan di Philadelphia Community Church di sini. Dan saya mulai masuk pelayanan. Saya melihat ada seorang wanita. Nah waktu itu sahabat karib saya, Bapak Andri Ihanusa, seperti saudara saya tahu, sahabat selebriti, datang ke tempat kemari. Saya pergi dengan dia dan dia berkata, "Hey, itu kelihatannya belum punya cowok nih." Saya selama ini nggak pernah mikirin gitu ya. Saya pikiran ya kerja, enjoy life. Dan benar Tuhan luar biasa, dalam waktu 3 bulan saya kenal dia, saya ajak dia untuk kawin, dia mau loh. Puji Tuhan, Tuhan baik. Mari kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Baca bawa Alkitab ya. Oh, nggak ada ya? Saya nggak kelihatan ya. Tembok doang ya. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan pada pagi ini mengajar kita bahwa kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh secara rohani merupakan kerinduan Allah atas gerejanya. Yang dimaksud Tuhan adalah gereja Tuhan adalah saudara dan saya di tempat ini. Sebagai orang percaya mengenal Yesus, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Kita harus bertumbuh secara dewasa dan kita tidak boleh berhenti. Sekali lagi, kita tidak boleh berhenti mengejar kedewasaan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena tujuan itu adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam Kejadian 1 ayat 27 mengatakan Allah menciptakan kita menurut gambarnya.
Roma 8 ayat 29 dikatakan, ada slide-nya ya? Tolong ya. Supaya nggak ya, mereka nggak asal dengar ya. Mereka bisa. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Saya mau saudara menepuk kiri kanan saudara, katakan, hai, tumbuh dewasa dalam Kristus. Suaminya bu ya? Belum? Cubit. Ayat dia sadar. Katakan, hai, mari prosesnya. Oh, puji Tuhan. Bu, bilang kiri kanan saudara, jangan malu-malu. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara harus bertindak dengan iman. Minggu lalu saudara mendapat firman Tuhan berkata, kita harus moving forward with faith. Benar ya? Bergerak maju dengan iman. Hal yang sama harus saudara lakukan. Saya nggak akan meneruskan firman Tuhan ya di sini sampai malam. Saya lapar, saudara lapar. Katakan, move forward. Katakan, bergerak maju dengan iman, bertumbuh secara dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Allah tidak minta kepada kita supaya kita berkorban uang. Allah tidak menyuruh kita untuk berkorban jihad, mati syahid seperti orang-orang dari agama lain. Tidak. Apa yang Allah minta dalam kehidupan kita? Allah meminta kita untuk bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Dia. Mengapa kita harus bertumbuh? Kalau kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, maka kita akan mengalami pembentukan karakter di dalam hidup kita. Ada karakter ilahi di dalam kita akan muncul, dan pembentukan karakter itu hanya bisa terjadi melalui kebenaran firman Allah. Hal ini yang saya sampaikan kepada para jemaat di Tumpang pada waktu itu. Saudara boleh melayani pekerjaan Tuhan dimanapun saudara berada. Tetapi kalau saudara tidak bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, hasil adalah nol. Dan karakter kita adalah barometer atau ukuran kerohanian saudara. Seberapa kerohanian saudara diukur melalui karakter yang ada yang saudara miliki. Dan sayangnya orang saat ini kalau suruh baca firman Tuhan, waduh, sukanya luar biasa. Benar. Banyak seribu alasan. Ada yang bilang kalau baca Alkitab itu, Pak, baru 10 menit mata saya nyut. Tapi kalau suruh baca buku Kopeng, atau buku Kopeng buku silat ya, waduh, tak bisa berjam-jam. Sampai kacamata dulu nggak pakai kacamata tebelnya segini. Loh, ini suatu kenyataan yang ada loh. Seriusan. Ya itulah namanya manusia. Apalagi kalau suruh baca Tempo atau nonton film atau nonton hiburan, siapa yang kenal Inul? Tahu ya Inul ya? Anak-anak yang nggak ngerti Inul, dia kan orang Indonesia. Inul tahu ya? Ada jemaat saya ini melayani pekerjaan Tuhan, tapi kalau suruh baca Alkitab suka luar biasa sampai istrinya aja ngeluh. Kalau saya ngomong juga cepetan, kasih tahu ya. Kan saya biasa ngomong cepet, takutnya saya ngejar waktu. Waduh, suka sekali suruh baca Alkitab. Kalau suruh baca Alkitab mesti engkel-engkelan dulu sama istrinya. Hingga suatu hari saya lewat ke rumahnya, tiba mampir aku mau ngeliat isengnya keluar saya. Saya ke rumah dia, bener orangnya, bapaknya lagi nonton Inul, lagi bergoyang gini-gini. Waduh, bapaknya nggak sadar lagi kalau saya masuk. Begitu lihat saya dia malu saudara. Dan saya ancam, saya bilang, Inul kamu ya, bukan Inul kamu ya. Tapi dia bilang apa ini? Tapi lagi, wah bagus nih, aku dapat inspirasi untuk jadi bahan khotbah. Pak jangan berbuat gitu. Nggak mau gitu, baca Alkitab dong. Dan orang seperti ini yang pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan.
Jangan kaget kalau hal ini terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Pada akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan karena mereka mengalami kejemuan di dalam hidup, di dalam mengiringi Yesus. Hal yang sama, saya berada di Indonesia, saya baru kembali dari Indonesia 6 bulan lalu. Saya meninggalkan Sydney selama 6 tahun untuk membantu pelayanan di Tumpang. Dan ketika saya kembali kemari, saya melihat orang-orang yang dulu sama-sama melayani dengan saya, yang adalah inner circle para pastor yang ada. Saya melihat, kemana nih orang? Dan ketika saya tanyakan kepada mereka, mereka bilang, dia sudah meninggalkan Tuhan disebabkan karena dia tidak dapat apa-apa di gereja lokal kita. Dan saya bingung. Waktu student di sini, 8 tahun yang lalu masih di sini, melayani Tuhan. Terus sekarang nggak dapat apa-apa. Kok baru sekarang? Telat dong ngomongnya. Kok baru sekarang bilang nggak dapat apa-apa? Dulunya dapat apa? Dan orang-orang seperti ini yang sangat berbahaya di dalam kehidupan orang Kristen. Suatu hal yang sangat disayangkan, kita yang memulainya dengan iman, akhirnya mengakhirnya dengan kekalahan. Dan saya tidak bisa, dan ini yang saya katakan orang Kristen KTP, orang Kristen musiman, ya pasti nggak akan bisa bertumbuh baca Alkitab, nggak mau. Yuk Bible study, nggak mau. Komsel, nggak mau. Persekutuan doa, nggak mau. Ya udah deh, kamu di rumah bersekutu dengan Tuhan. Aduh, pulang kerja udah capek, ngantuk. Tapi habis mandi, berarti pulang kerja ngantuk, capek, mau tidur, nggak mandi dulu berarti saudara. Dan ini yang banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Dan kita akan melihat ada 3 ciri orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh secara rohani. Belum capek ya? Yang pertama, orang Kristen yang tidak tumbuh rohani adalah mereka yang hanya mau makan susu dan bukan makanan keras, yaitu firman Allah. Yang ini yang kita katakan sebagai anak-anak rohani. Kalau saya katakan sebagai bayi ajaib. Udah gede, punya anak, punya cucu, tapi masih bayi ajaib. Mereka lebih suka akan khotbah-khotbah yang ringan, yang menyenangkan hati mereka, yang mereka wah ketawa-ketawa. Kalau yang pendetanya paling gendut, buncit gitu gini, wah seneng mereka. Kenapa? Enggak, pendetanya udah lucu, udah ketawa, belum lihat khotbahnya gitu seperti pelawak. Ini tren di Indonesia loh saat ini. Makanya banyak pendeta-pendeta pendek-pendek ngomong besar tuh supaya kelihatannya lucu. Nah ini sekali lagi, mereka adalah anak-anak rohani yang lebih suka khotbah-khotbah yang ringan, yang maunya yang buat mereka happy, yang mereka bisa ketawa, hahaha, emang sinterklas. Dan yang pendeta suka ngebanyol seperti pelawak, daripada mereka mengalami atau belajar tentang firman Tuhan yang mendalam. Dan hal ini bukan suatu hal yang aneh, sebab di dalam jemaat di Ibrani pada waktu itu mereka mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di dalam Ibrani 5 ayat 12 dan 13, dia mengatakan, sebab sekalipun kamu, kalau dilihat dari ukurannya, kamu ini sudah waktunya jadi pengajar, sudah jadi guru. Mas dari kasta lain jadi senior, sudah menjadi salah penatua gereja. Tetapi kamu masih perlu diajarkan asas-asas. Apa lagi? Roma 8 belum ya? Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak dapat memahami
ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan gereja pada saat ini. Ya, seperti contohnya suami istri yang saya sampaikan pada saudara. Ketika senior pastor kita datang ke rumah saya di Tumpang, mereka melihat bagaimana jemaat di situ dia terkagum-kagum. Dan saya katakan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Selama kita mau melayani, kita mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, gereja akan semakin berkembang. Makanya begitu ketika saya masuk kemari, saya lihat, aduh jemaatnya kok seperti saya tahu 30 tahun yang lalu di tempat ini, di Tumpang itu. Ada sekolah minggu ya sini ya. Pertumbuhan sebuah gereja dimulai dari sekolah minggu. Gereja yang diambil alih oleh orang tua saya adalah gereja kita zaman Belanda. Tetapi mengapa jemaat mereka tidak bertumbuh? Cuma 321, 321. Karena mereka tidak memiliki sekolah minggu. Dan sekolah minggu dimulai dari 5 orang. Dan 5 orang ini semua menjadi hamba Tuhan dan memegang cabang-cabang di tempat kami. Mengapa? Karena mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kita kembali lagi, kita melihat tadi bagaimana jemaat di Ibrani mengalami hal yang sama. Mereka nggak mau makanan keras, mereka mau susu. Hal yang sama dengan terjadi dengan jemaat di Philadelphia. Dan ini sangat berbahaya bagi orang Kristen, karena pada akhirnya mereka akan gampang terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu dan nabi-nabi palsu. Dan Tuhan sudah memperingatkan kita di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 20 tentang hal pengajaran yang sesat. Dan berarti ada terdapat nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, tetapi mereka itu sebenarnya serigala. Intinya itu. Dan pada akhirnya dia akan menerkam saudara dan menjerumuskan saudara. Dan ciri yang kedua yang kita bisa pelajari adalah ciri orang yang Kristen yang tidak bertumbuh secara rohani adalah mereka adalah orang yang egois, yang mau menang sendiri dan yang suka bertengkar. Segala sesuatu berpusat kepada aku dan aku, saya dan saya. Ketika melayani Tuhan, ia akan berkata, aku menginginkan sebuah jabatan untuk sekolah minggu dan lain-lainnya. Aku ingin menjadi seorang koordinator gereja dan lain-lainnya. Semuanya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk kemuliaan nama Dia. Diri sendiri maksudnya, bukan kemuliaan nama Tuhan. Ada seorang anak pendeta yang saya kenal. Dia adalah sebuah anak pendeta di gereja Bethel Indonesia. Dia tinggal di Sydney. Waktu dia tinggal persis di belakang rumah saya. Dia melayani di sebuah gereja di Inner West. Bukan gereja GBI. Dan suatu hari dia nggak ke gereja, dan saya beberapa minggu nggak ke gereja. Saya bingung, orang ini biasanya jam 7 sudah siap ke gereja. Kok masih ada di rumah, ngapain ini? Dan satu sore saya ketemu sama dia, saya bilang, Markus, kamu kok gak ke gereja udah? Kok 2 minggu gak ke gereja, kenapa? Istrimu lagi sakit. Enggak, Ben, istriku bertengkar sama istrinya salah satu pendeta di situ loh. Kok lucu? Mau saya bertengkar? Iya, gara-garanya ini kan mau Natal nih. Istriku itu mau megang jabatan, mau ngajar anak-anak sekolah minggu untuk nyanyi. Nah sedangkan istrinya pendeta ini juga ngotot, dia mau ngajar, jadi gegeran. Dan di sini saya mengambil satu kesimpulan. Oh, jadi kamu nggak ke gereja karena istri kamu terlalu egois, terlalu kepingin menonjolkan diri supaya kelihatan engkau istrimu berprestasi dan orang berpikir, wah, engkau bertumbuh secara dewasa, secara rohani. Kasihan deh lu. Oh, saya nggak percaya kan gitu menurut saudara. Mungkin mereka berpikir ya, kalau aku jadi, saya ngelamun nih, mikir gini, wah, kalau udah jadi kalau aku yang ngajar, dia ngajar di sekolah minggu gitu ya, ngajar nyanyi, tampil pada hari Natal baik, wah dia dapat pujian, wah
Apa itu yang dia mau? Di gereja kami juga mengalami yang sama. Kita punya gereja seperti gini, di atas tanah sebesar 1 hektar. Saya punya tempat tinggal, rumah pribadi, gereja yang dapat menampung 1.500 orang. Belum lagi di apa ini namanya, di awningnya di samping itu yang biasa kita taruh bangku. Begitu juga kita punya tempat untuk sekolah minggu, kelas-kelas untuk sekolah minggu, dan untuk tempat retreat untuk 300 orang. Suatu hari kita 2 tahun lalu kita ingin melakukan renovasi. Saya katakan kepada mereka, untuk merenovasi tempat ini saya nggak tahu berapa biayanya, tetapi yang ada pada tangan saya ini ya 10 juta untuk pertama kali saya. Jemaat kaget, 10 juta beli apa? Dan saya katakan, satu yang harus saudara ketahui, kerinduan almarhum Bapak Gembala adalah kita melakukan renovasi tempat ini. Dan saya percaya kalau saudara mempunyai iman, saudara mau bertumbuh di dalam Yesus. Berhenti nih, ya udah deh, capek. Saya katakan, kalau saudara bertumbuh benar di dalam Kristus, saudara jangan kuat. Segala sesuatu yang kau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan sediakan. Benar saudara. Kita berpikir kita mau merenovasi, cuma dalamnya ada atapnya karena udah kropos, udah 25 tahun kropos. Saya katakan, saudara, ketika orang tua saya membangun gereja ini, dia mulai dengan nol. Apa yang mereka lakukan? Mereka menulis pada batu fondasi gereja, iman. Bahkan lurah, camat, kepala desa semua mereka meletakkan satu demi satu. Dan gereja itu dibangun, kita nggak tahu dari mana duitnya. Orang tua saya nggak pernah bekerja dalam seumur hidupnya. Papa saya nggak bekerja. Mama saya pemain musik. Dia cuma ngajarin kulintang. Dan anak luar biasa, tiba-tiba ada orang, kamu bermain kulintang, buat dong alat musik kulintang. Akhirnya kita membuat alat musik kulintang dan kami jual, laku. Sampai gereja itu selesai dibangun, nggak ada pesanan lagi. Nah, saudara, cara Allah bekerja. Dan hal yang sama terjadi dalam ini, dalam gereja kita alami pada saat ini. Gereja itu bertahap dibangun, dan orang, saya katakan kepada mereka, saudara-saudara di sini kan banyak yang insinyur. Tolong saudara majuin proposal kepada kita, sehingga saya bisa rembuk dengan beberapa orang yang kita anggap sebagai penatua gereja. Kita nggak punya majelis gereja, karena beberapa waktu setelah orang tua saya meninggal, orang-orang mengatakan, ayo kita buat majelis gereja. Nggak ada. Majelis gereja itu majelis jelmaan iblis. Nggak ada. Ya karena gereja bukan milik mereka, pada kita. Tapi kita saya berikan kepada mereka. Semenjak kemarin saya katakan kepada mereka, jemaat ini milik saudara, gereja ini milik saudara. Saudara jangan khawatir, siapapun yang melayani tempat ini mereka adalah utusan Allah. Karena mereka dulu mengharapkan saya untuk berada di sana, tetapi ada rencana Allah yang berbeda. Allah mengingat saya ada di tempat ini. Dan singkat cerita, orang yang salah satu seorang worship leader ngasih proposal terlalu mahal, dia marah, ngambek, kamu ke gereja. Pak Koben, saya mau cuti melayani. Saya bingung. Cuti? Emang kamu pekerja dari mana minta cuti sama saya? Kenapa dia marah? Mengapa? Karena mereka lebih mementingkan diri sendiri. Saya katakan biaya terlalu tinggi, kita nggak mampu. Dan singkat cerita, gereja itu dibangun, Tuhan menyediakan biaya. Rumah kita yang udah jelek, Tuhan berikan keuangan untuk menyelesaikan. Bangunan sekolah minggu semuanya, semua renovasi. Kami menghabiskan kurang lebih hampir 900 juta. Alat-alat musik udah tua. Ada seorang ibu datang, saya bilangin, pemain musik kamu hebat ya. Ya puji Tuhan bu, Tuhan baik gitu ya. Kamu kapan bisa ketemu saya? Saya bilang, waduh ngajak ngedit nih ibu nih. Gawat nih. Nah, saya selalu menghindar dari
konsultasi dengan orang perempuan saya nggak mau. Karena apa? Kalau cewek sama cewek. Karena kalau cowok main perasaan. Akhirnya saya ajak ibu saya pergi dengan saya. Apa yang dia katakan? Diajak makan, wah asik, senang. Kemudian, yuk ikut kita yuk ke toko. Kita pergi ke toko, dan saudara bilang apa? Bapak pilih drum, piano, 2 biji organ, pemain musik semuanya saya yang bayar. Dan saya bilang, saya telepon pemain musik, hai, dapat berkat. Berapa lama kamu dari Tumpang ke Malang? Oh, saya lagi di Malang. Oh, datang ke kafe musik, belilah musik. Oh, bener ya? Iya bener. Wah, mereka dalam waktu, begitu kabar itu menyebar, dalam waktu 1 jam anak-anak itu pada datang semua main musik. Tumpang Malang setengah jam. Dan mereka bilang apa? Waduh, kita nggak mau ngambil yang ini, kita pesen aja yang baru-baru, yang paling canggih. Bener. Begitu kita pesen selesai, masalah sama sound systemnya, nggak kuat ngangkat, pusing lagi. Ibu ini bilang, saya yang bayar, saya yang beli. Dia beli yang besar, seharga 15 atau 20 juta. Kita satu pun kita keluarkan. Ngapain? Kenapa? Karena kita mengajar jemaat untuk bertumbuh. Kita mengajar jemaat supaya nggak jadi orang egois. Dan yang ketika orang Kristen yang tidak bertumbuh secara rohani, mereka memiliki gaya hidup duniawi. Yang mereka pikirkan adalah hal yang duniawi daripada hal-hal yang menuju kepada kekekalan. Mereka adalah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal itu dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3. Segala sesuatunya yang mereka lakukan adalah untuk hal-hal yang duniawi. Maka 1 Ibrani 5 ayat 14. Mereka itu dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik menurut firman Allah. Paling gampang gini aja. Katanya mas saudara, kalau orang duniawi dikasih tahu itu ngengkel enggak? Paling ngengkel ya. Paling pinter ngomong. Kalau saya tanya sama mereka, saya bilang sama mereka, sorry, biasa bergaya gini, nggak apa-apa ya. Mereka kalau kita tanya, ngapain sih lu rokok? Pak, di Alkitab ada nggak boleh merokok? Seperti sains-sains yang di jalan-jalan dilarang merokok, ada nggak Pak? Itu yang mereka katakan. Emang apa buruknya sih Pak? Apa salahnya? Ngapain lu tatuan? Saya nggak ada tato, saya nggak suka orang pakai tatuan. Orang yang tato, nggak ada yang tatuan ya. Sorry, saya nggak menyinggung soal yang tatuan. Saya katakan mereka, ngapain lu tatuan? Loh, kan kelihatannya gagah, maco men. Saya bilangin, emang apa sih Pak buruknya orang pakai tato Pak? Kalau saudara tahu firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah yang kudus yang hidup oleh darah Kristus. Dan itu orang dunia, apa buruknya sih saya tatuan? Apa buruknya saya ngerokok? Apa salahnya saya berbuat begitu? Yang penting saya nggak ngerugiin kamu. Tetapi orang Kristen yang dewasa secara rohani, dia akan berkata, apa gunanya sih kamu merokok? Apa sih gunanya kamu tatuan? Dan keuntungannya itu loh apa? Beda ya. Saya percaya perbedaan antara orang yang hidup secara rohani dan hidup yang tidak rohani adalah seperti langit dan bumi. Dan sekarang kita akan melihat akan ciri-ciri orang Kristen yang bertumbuh secara dewasa. Ciri orang Kristen yang bertumbuh secara dewasa, semakin hari ia akan semakin mengenal Tuhan. Dia tidak hanya mengenal Tuhan secara intelektual, secara pikiran mereka,
tetapi mereka mempunyai hati, mereka mempunyai kerinduan yang dalam untuk memahami firman Allah. Sebab mereka tahu di balik semuanya itu ada janji-janji Allah, ada hal-hal yang luar biasa yang akan Dia nyatakan di dalam kehidupan dia. Mazmur 1 ayat 1 dan selanjutnya sampai 3 berkata, disebut orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, yang tidak duduk di dalam kumpulan orang fasik, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa selanjutnya? Dan daunnya tidak layu. Dia berbuah pada musimnya dan daunnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan ketika orang mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak akan pernah takut akan menghadapi keadaan dunia saat ini. Dan semakin hari semakin ia mengenal Tuhan, semakin hari ia mencari hadirat Tuhan, semakin hari ia akan mengalami perubahan karakter di dalam kehidupannya. Dan semakin hari ia akan lebih berserah total penuh kepada Allah untuk penjagaan dalam hidupnya, di dalam setiap langkah hidupnya. Kita tahu kehidupan Rasul Saulus yang dulu bernama Saulus, atau orang yang selalu menyiksa Tuhan, yang benci luar biasa tentang orang Kristen, yang mendapat surat dari Kaisar Romawi untuk membunuh orang Kristen dimanapun mereka berada. Dan perjalanan pulang, Tuhan menjawab, boom, matahari sinar kemuliaan atung, dan dia jadi buta untuk beberapa hari. Dan setelah itu dia mengenal Tuhan, dan dia belajar untuk memperdalam kebenaran firman Tuhan. Dan ketika ia masuk di dalam penjara oleh karena nama Tuhan, ia harus menderita, disiksa. Bahkan dia dikatakan ada duri di dalam dagingnya. Orang mengatakan itu kusta, kita nggak tahu. Yang penting tahu ada sesuatu yang Tuhan tahu di dalam dia, sehingga dia tidak mempunyai hati yang sombong. Dia menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak berubah, ia tetap bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab itu ia berkata di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bisa saudara seperti Rasul Paulus. Saya percaya saudara bisa melakukan kalau saudara mau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara mau untuk bertumbuh dewasa dengan memperdalam kehidupan kerohanian saudara dengan merenungkan firman Tuhan, memahami, bukan dengan secara intelektual, tetapi saudara memahami dan mempunyai hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang bertumbuh dewasa, mereka lebih suka hidup di dalam kekudusan daripada hidup dengan kesenangan dunia. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Kita baca sama-sama ya. Betap Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari
Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Peringatan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkau yang mengajar aku. Betapa manusianya Terus? itu bagi langit-langitku, lebih daripada bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Dan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini suatu pernyataan yang disampaikan oleh yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan, yang mau memegang kekudusan hidupnya. Mereka lebih suka berada di dalam perkumpulan orang-orang benar, orang-orang beriman, yang hidupnya mau memuliakan Tuhan, daripada pergi ke tempat-tempat yang tidak membawa kebahagiaan, daripada berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, bekerja pada sebuah perusahaan kontrak, dan setiap kali kalau waktu istirahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bercakap, tidak pernah ada kata F dari situnya. Oleh sebab itu, mengapa mereka kalau bilang sama saya, kenapa sih kamu gak pernah kumpul-kumpul sama kita? Kenapa? Bagi mereka itu suatu hal yang biasa untuk mengatakan itu. Seperti orang makan gak ada sambal, kata mereka. Tetapi bagi kita, orang percaya, itu suatu hal yang tidak menyenangkan, sebab kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Dan ciri yang ketiga, orang-orang yang mau bertumbuh dewasa adalah mereka yang suka melayani dan mau dipakai Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka adalah kawan sekerja Allah. Mereka sadar mereka adalah ladang Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka adalah bangunan Allah. Sebab itu mereka dengan senang hati untuk menerima tanggung jawab pelayanan. Mereka dengan senang hati melayani Tuhan. Dan mereka menerima tanggung jawab di dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Dan ketika mereka melayani, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Saatnya bagi saudara di tempat ini untuk melayani Tuhan. Bukan waktunya bagi saudara untuk dilayani. Waktunya saudara untuk melayani Tuhan. Matius 10 ayat 45 berkata, Anak manusia yaitu Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan yang keempat, yang terakhir, mana pemain musiknya? Ngapain mereka? Sekolah minggu. Dan yang keempat, orang Kristen, orang percaya yang bertumbuh dewasa, mereka akan sanggup melatih dirinya untuk tunduk pada disiplin rohani. Sekali lagi, ciri-ciri orang dewasa yang bertumbuh dewasa, orang itu akan bertumbuh dewasa dan mereka belajar untuk melatih dirinya untuk tunduk pada disiplin rohani, yaitu mereka melatih diri untuk bisa menguasai dan mengendalikan diri mereka untuk mencapai kepada kesempurnaan di dalam sifat, mental, dan karakter mereka. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 12, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dan terima kasih dalam Kristus, saatnya bagi kita
untuk memiliki ciri-ciri orang yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus, yaitu kita mengenal Allah secara benar, kita bertumbuh secara rohani, kita suka melayani dan menghasilkan buah kehidupan, dan kita mau mendisiplinkan kehidupan kita. Dan saudara akan melihat suatu hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah saudara pikirkan di dalam hidup saudara. Tuhan berikan dalam hidup. Ada berkat-berkat dan janji-janji Allah yang luar biasa akan menjadi bagian saudara. Dan ketika orang melihat itu, mereka akan berkata, engkau adalah orang Kristen yang berbahagia. Nasihat saya, belajar untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan jadilah pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Menyanyikan sebuah pujian, Yesus kau kusembah. Bisa? Apa yang bisa? Oke, terserah kamu. Menurut kamu apa yang bisa? Puji Tuhan. Lagu yang tadi aja, yang terakhir boleh. Ya. Yang pertama aja, yang pertama dari kita. Papa yang kekal. Saya ingin saudara menundukkan kepala. Saudara merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Benarkah selama ini saya adalah seorang yang bertumbuh di dalam Kristus? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bertumbuh di dalam Kristus? Oh ya Tuhan, aku tahu aku harus melakukan 4 hal. Itu mengenal Engkau, bertumbuh secara rohani, dan juga melayani Engkau dan menghasilkan buah kehidupan, dan melatih diriku untuk berdisiplinkan pikiranku, berlatih untuk mendisiplinkan pikiranku. Dan semua hanya bisa dilakukan melalui kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang seperti Engkau. Ajari kami menyenangkan hati-Mu untuk memenuhi segala kerinduan-Mu, supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Sebab mengenal Engkau begitu indah, luar biasa. Tiada kata-kata yang cabut kita katakan ketika kami mengenal Engkau. Sebab Engkau adalah pribadi yang menyenangkan dalam hidup kami. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapa, Bapa yang kekal. Oh, kasih yang sempurna. Mari kita pakai berdiri jemaat. Yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau
mulai saya menyampaikan akan kebenaran firman. Hanya Engkau yang sanggup melanjutkan kebenaran firman-Mu di dalam hati mereka, sehingga mereka bertumbuh, dan mereka bertumbuh lebat dan berbuah-buah banyak. Karena hamba tahu Tuhan, ada rencana-Mu yang indah di dalam jemaat di Minto ini Tuhan. Bahwa Engkau akan membuat mereka berkembang. Engkau sanggup dan membuat mereka berkembang melebihi jemaat di City. Karena jemaat ini mau belajar untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Karena mereka mau Tuhan memenuhi, menggenapi kerinduan-Mu, supaya mereka bertumbuh di dalam Yesus. Dan mereka mau menggenapi kerinduan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, satukan mereka dengan kesatuan yang indah, sehingga mereka tidak ada lagi pertengkaran, perselisihan di dalam hidup mereka. Tetapi yang mereka lakukan, mereka memuliakan Engkau, mengagungkan dan meninggikan kebesaran nama-Mu. Dan mereka bisa belajar untuk mendisiplinkan hati, sifat, pikiran, dan karakter mereka. Ubah karakter-karakter kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami. Berkati setiap sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman. Berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu di dalam hidup mereka. Jika mereka bisa merasakan kasih-Mu yang besar, mereka bisa merasakan betapa luar biasanya Engkau di dalam hidup mereka. Oh my Lord Jesus, You are the awesome God. We give You the glory. Cara sesuatu yang Kau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan sediakan. Benar saudara. Kita berpikir kita mau merenovasi, cuma dalamnya ada atapnya karena udah kropos, udah 25 tahun kropos. Saya katakan saudara, ketika orang tua saya membangun gereja ini, dia mulai dengan nol. Apa yang mereka lakukan? Mereka menulis pada batu fondasi gereja iman. Bahkan lurah, camat, kepala desa semua mereka meletakkan satu demi satu. Dan gereja itu dibangun, kita nggak tahu dari mana duitnya. Orang tua saya nggak pernah bekerja dalam seumur hidupnya. Papa saya nggak bekerja. Mama saya pemain musik. Dia cuma ngajarin kulintang. Dan anak luar biasa, tiba-tiba ada orang, kamu bermain kulintang, buat dong alat musik kulintang. Akhirnya kita membuat alat musik kulintang dan kami jual, laku. Sampai gereja itu selesai dibangun, gak ada pesanan lagi. Nah saudara, cara Allah bekerja. Hal-hal yang sama terjadi dalam ini, dalam gereja kita alami pada saat ini. Gereja itu bertahap dibangun, dan orang, saya katakan kepada mereka, saudara-saudara di sini kan banyak yang insinyur. Tolong saudara majuin proposal kepada kita, sehingga saya bisa rembuk dengan beberapa orang yang kita anggap sebagai penatua gereja. Kita nggak punya majelis gereja, karena beberapa waktu setelah orang tua dia meninggal, orang-orang mengatakan, ayo kita buat majelis gereja. Nggak ada. Majelis gereja itu majelis jelmaan iblis. Nggak ada. Ya karena gereja bukan milik mereka, pada kita. Tapi kita saya berikan kepada mereka. Semenjak kemarin saya katakan kepada mereka, jemaat ini milik saudara, gereja ini milik saudara. Saudara jangan khawatir, siapapun yang melayani tempat ini mereka adalah utusan Allah. Karena mereka dulu mengharapkan saya untuk berada di sana, tetapi ada rencana Allah yang berbeda. Allah mengingat saya dari tempat ini.
Dan singkat cerita, orang yang salah satu seorang worship leader ngasih proposal terlalu mahal, dia marah, ngambek, gak mau ke gereja. Pak Koben, saya mau cuti melayani. Saya bingung. Cuti? Emang kamu pekerja dari mana minta cuti sama saya? Kenapa dia marah? Mengapa? Karena mereka lebih mementingkan diri sendiri. Saya katakan biaya terlalu tinggi, kita nggak mampu. Dan singkat cerita, gereja itu dibangun, Tuhan menyediakan biaya. Rumah kita yang udah jelek, Tuhan berikan keuangan untuk menyelesaikan. Bangunan sekolah minggu semuanya, semua renovasi. Kami menghabiskan kurang lebih hampir 900 juta. Alat-alat musik udah tua. Ada seorang ibu datang, saya bilangin, pemain musik kamu hebat ya. Ya puji Tuhan bu, Tuhan baik gitu ya. Kamu kapan bisa ketemu saya? Saya bilang, waduh ngajak ngedit nih ibu nih, gawat nih. Nah, saya selalu menghindar dari konsultasi dengan orang perempuan, saya nggak mau. Karena apa? Kalau cewek sama cewek, karena kalau cowok main perasaan. Akhirnya saya ajak ibu saya pergi dengan saya. Apa yang dia katakan? Diajak makan, wah asik, senang. Kemudian, yuk ikut kita yuk ke toko. Kita pergi ke toko, dan saudara bilang apa? Bapak pilih drum, piano, 2 biji organ, pemain musik semuanya saya yang bayar. Dan saya bilang, saya telepon pemain musik, hai, dapat berkat. Berapa lama kamu dari Tumpang ke Malang? Oh saya lagi di Malang. Oh datang ke kami musik, beli alat musik. Oh bener ya? Iya bener. Wah mereka dalam waktu, begitu kabar itu menyebar, dalam waktu 1 jam anak-anak itu pada datang semua main musik. Tumpang Malang setengah jam. Dan mereka bilang apa? Waduh, kita nggak mau ngambil yang ini, kita pesen aja yang baru-baru, yang paling canggih. Bener. Begitu kita pesen selesai, masalah sama sound systemnya, nggak kuat ngangkat, pusing lagi. Ibu ini bilang, saya yang bayar, saya yang beli. Dia beli yang besar, seharga 15 atau 20 juta. Kita satu pun kita keluarkan. Ngapain? Kenapa? Karena kita mengajar jemaat untuk bertumbuh. Kita mengajar jemaat supaya nggak jadi orang egois. Dan yang ketiga, orang Kristen yang tidak bertumbuh secara rohani, mereka memiliki gaya hidup duniawi. Yang mereka pikirkan adalah hal yang duniawi daripada hal-hal yang menuju kepada kekekalan. Mereka adalah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal itu dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3. Segala sesuatunya yang mereka lakukan adalah untuk hal-hal yang duniawi. Makanya 1 Ibrani 5 ayat 14. Mereka tidak dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik menurut firman Allah. Paling gampang gini aja. Katanya mas saudara, kalau orang duniawi dikasih tahu itu ngengkel enggak? Paling ngengkel ya. Paling pinter ngomong. Kalau saya tanya mama, kalau saya bilangin sama mereka, sorry, biasa bergaya gini, nggak apa-apa. Mereka kalau kita tanya, ngapain sih lu rokok? Pak, di Alkitab ada nggak boleh merokok? Seperti sainsan yang di jalan-jalan dilarang merokok, ada nggak Pak? Itu yang mereka katakan. Emang apa buruknya sih Pak? Apa salahnya? Ngapain lu tatuan? Saya nggak ada tato, saya nggak suka orang pakai tato. Orang tato, nggak ada tatuan ya. Sorry, saya nggak menyinggung soal tatuan. Saya katakan mereka, ngapain lu tatuan? Loh, kan kelihatannya gagah, maco men. Saya bilangin, emang apa sih Pak buruknya orang pakai tato Pak?
Kalau saudara tahu firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah yang kudus yang telah ditebus oleh darah Kristus. Nah, itu orang dunia, apa buruknya sih saya tatuan? Apa buruknya saya ngerokok? Apa salahnya saya berbuat begitu? Yang penting saya nggak ngerugiin kamu. Tetapi orang Kristen yang dewasa secara rohani, dia akan berkata, apa gunanya sih kamu ngerokok? Apa sih gunanya kamu tatuan? Dan keuntungannya itu loh apa? Beda ya. Saya percaya perbedaan antara orang yang hidup secara rohani dan hidup yang tidak rohani adalah seperti langit dan bumi. Dan sekarang kita akan melihat akan ciri-ciri orang Kristen yang bertumbuh secara dewasa. Ciri orang Kristen yang bertumbuh secara dewasa, semakin hari ia akan semakin mengenal Tuhan. Dia tidak hanya mengenal Tuhan secara intelektual, secara pikiran mereka, tetapi mereka mempunyai hati, mereka mempunyai kerinduan yang dalam untuk memahami firman Allah. Sebab mereka tahu di balik semuanya itu ada janji-janji Allah, ada hal-hal yang luar biasa yang akan dia nyatakan di dalam kehidupan dia. Mazmur 1 ayat 1 dan selanjutnya sampai 3 berkata, disebut orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, yang tidak duduk di dalam kumpulan orang fasik, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa selanjutnya? Dan yang daunnya tidak layu. Dia berbuah pada musimnya dan daunnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan ketika orang mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak akan pernah takut akan menghadapi keadaan dunia saat ini. Dan semakin hari semakin ia mengenal Tuhan, semakin hari ia mencari hadirat Tuhan, semakin hari ia akan mengalami perubahan karakter di dalam kehidupannya. Dan semakin hari ia akan lebih berserah total penuh kepada Allah untuk penjagaan dalam hidupnya, di dalam setiap langkah hidupnya. Kita tahu kehidupan Rasul Saulus yang dulu bernama Saul, atau orang yang selalu menyiksa Tuhan, yang benci luar biasa tentang orang Kristen, yang mendapat surat dari Kaisar Romawi untuk membunuh orang Kristen dimanapun mereka berada. Sampai jalan pulang, Tuhan menjawab, boom, matahari sinar kemuliaan atung, dan dia jadi buta untuk beberapa hari. Dan setelah itu dia mengenal Tuhan, dan dia belajar untuk memperdalam kebenaran firman Tuhan. Dan ketika ia masuk di dalam penjara oleh karena nama Tuhan, ia harus menderita, disiksa. Bahkan dia dikatakan ada duri di dalam dagingnya. Orang mengatakan itu kusta, kita nggak tahu. Yang penting tahu ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam dia, sehingga dia tidak mempunyai hati yang sombong. Dia menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak berubah, ia tetap bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab itu ia berkata di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Bisa saudara seperti Rasul Paulus. Saya percaya saudara bisa melakukan kalau saudara mau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan.
Saudara mau untuk bertumbuh dewasa dengan memperdalam kehidupan kerohanian saudara dengan merenungkan firman Tuhan, memahami, bukan dengan secara intelektual, tetapi saudara memahami dan mempunyai hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang bertumbuh dewasa, mereka lebih suka hidup di dalam kekudusan daripada hidup dengan kesenangan dunia. Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Sama-sama aja ya. Kita baca sama-sama ya. Betapa Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, dan peringatanmu. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkau yang mengajar aku. Betapa manisnya Terus, itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Dan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini suatu pernyataan yang disampaikan oleh yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan, yang mau memegang kekudusan hidupnya. Mereka lebih suka berada di dalam perkumpulan orang-orang benar, orang-orang beriman, yang hidupnya mau memuliakan Tuhan, daripada pergi ke tempat-tempat yang tidak membawa kebahagiaan, daripada berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, bekerja pada sebuah perusahaan kontrak, dan setiap kali kalau waktu istirahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bercakap, tidak pernah ada kata F dari situnya. Oleh sebab itu, mengapa mereka kalau bilang sama saya, kenapa sih kamu gak pernah kumpul-kumpul sama kita? Kenapa? Bagi mereka itu suatu hal yang biasa untuk mengatakan itu. Seperti orang makan gak ada sambal, kata mereka. Tetapi bagi kita, orang percaya, itu suatu hal yang tidak menyenangkan. Sebab kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Dan ciri yang ketiga, orang-orang yang mau bertumbuh dewasa adalah mereka yang suka melayani dan mau dipakai Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka adalah kawan sekerja Allah. Mereka sadar mereka adalah ladang Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka adalah bangunan Allah. Sebab itu mereka dengan senang hati untuk menerima tanggung jawab pelayanan. Mereka dengan senang hati melayani Tuhan. Dan mereka menerima tanggung jawab di dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Dan ketika mereka melayani, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Saatnya bagi saudara di tempat ini untuk melayani Tuhan. Bukan waktunya bagi saudara untuk dilayani. Waktunya saudara untuk melayani Tuhan. Matius 10 ayat 45 berkata, Anak manusia yaitu Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan yang keempat, yang terakhir, mana pemain musiknya? Ngapain mereka? Sekolah minggu. Dan yang keempat,
Orang Kristen, orang percaya yang bertumbuh dewasa, mereka akan sanggup melatih dirinya untuk tunduk pada disiplin rohani. Sekali lagi, ciri-ciri orang dewasa yang bertumbuh dewasa, orang itu akan bertumbuh dewasa dan mereka belajar untuk melatih dirinya untuk tunduk pada disiplin rohani, yaitu mereka melatih diri untuk bisa menguasai dan mengendalikan diri mereka untuk mencapai kepada kesempurnaan di dalam sifat, mental, dan karakter mereka. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 12, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dan terima kasih dalam Kristus, saatnya bagi kita untuk memiliki ciri-ciri orang yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus, yaitu kita mengenal Allah secara benar, kita bertumbuh secara rohani, kita suka melayani dan menghasilkan buah kehidupan, dan kita mau mendisiplinkan kehidupan kita. Dan saudara akan melihat suatu hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah saudara pikirkan di dalam hidup saudara, Tuhan berikan dalam hidup. Ada berkat-berkat dan janji-janji Allah yang luar biasa akan menjadi bagian saudara. Dan ketika orang melihat itu, mereka akan berkata, engkau adalah orang Kristen yang berbahagia. Nasihat saya, belajar untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan jadilah pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Menyanyikan sebuah pujian, Yesus kau kusembah. Bisa? Apa yang bisa? Oke, terserah kamu. Menurut kamu apa yang bisa? Puji Tuhan. Lagu yang tadi aja, yang terakhir boleh. Ya. Yang pertama aja, yang pertama dari kita. Papa yang kekal. Saya ingin saudara menundukkan kepala. Saudara merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Benarkah selama ini saya adalah seorang yang bertumbuh di dalam Kristus? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bertumbuh di dalam Kristus? Oh ya Tuhan, aku tahu aku harus melakukan 4 hal. Itu mengenal Engkau, bertumbuh secara rohani, dan juga melayani Engkau dan menghasilkan buah kehidupan, dan melatih diriku untuk berdisiplinkan pikiranku, berlatih untuk mendisiplinkan pikiranku. Dan semua hanya bisa dilakukan melalui kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang seperti Engkau. Ajari kami menyenangkan hati-Mu untuk memenuhi segala kerinduan-Mu, supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Sebab mengenal Engkau begitu indah, luar biasa. Tiada kata-kata yang cabut kita katakan ketika kami mengenal Engkau. Sebab Engkau adalah pribadi yang menyenangkan dalam hidup kami. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa aku, Bapa
selalu ada bagiku. Engkau Bapa, Bapa yang kekal. Oh, kasih yang sempurna. Mari kita pakai berdiri jemaat. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan akan kebenaran firman. Hanya Engkau yang sanggup melanjutkan kebenaran firman-Mu di dalam hati mereka, sehingga mereka bertumbuh, dan mereka bertumbuh lebat dan berbuah-buah banyak. Karena hamba tahu Tuhan, ada rencana-Mu yang indah di dalam jemaat di Minto ini Tuhan. Tuhan, Engkau akan membuat mereka berkembang. Engkau sanggup dan membuat mereka berkembang melebihi jemaat di City. Karena jemaat ini mau belajar untuk bertumbuh tidak apa kenalan Engkau. Karena mereka mau Tuhan memenuhi, mengenapi kerinduan-Mu, supaya mereka bertumbuh di dalam Yesus. Dan mereka mau mengenapi kerinduan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, satukan mereka dengan kesatuan yang indah, sehingga mereka tidak ada lagi pertengkaran, perselisihan di dalam hidup mereka. Tetapi yang mereka lakukan, mereka memuliakan Engkau, mengagungkan dan meninggikan kebesaran nama-Mu. Dan mereka bisa belajar untuk mendisiplinkan hati, sifat, pikiran, dan karakter mereka. Ubah karakter-karakter kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami. Berkati setiap sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman. Berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu di dalam hidup mereka.
Mereka ponakanmu, jika mereka bisa merasakan kasih-Mu yang besar, mereka bisa merasakan betapa luar biasanya Engkau di dalam hidup mereka. Oh my Lord Jesus, You are the awesome God. We give You the glory. Yang seperti Engkau, ajari kami menyenangkan hati-Mu untuk memenuhi segala kerinduan-Mu, supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Sebab mengenal Engkau begitu indah, luar biasa. Tiada kata-kata yang cabut kita katakan ketika kami mengenal Engkau. Sebab Engkau adalah pribadi yang menyenangkan dalam hidup kami. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, mari kita bangkit berdiri, jemaat. Yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan akan kebenaran firman. Hanya Engkau yang sanggup melanjutkan kebenaran firman-Mu di dalam hati mereka, sehingga mereka bertumbuh, dan mereka bertumbuh lebat dan berbuah-buah banyak. Karena hamba tahu Tuhan,
Ada rencanamu yang indah di dalam jemaat di Minto ini, Tuhan. Tuhan, Kau akan membuat mereka berkembang. Kau sanggup dan membuat mereka berkembang melebihi jemaat di City. Karena jemaat ini mau belajar untuk bertumbuh di dalam pengenalan anak Kau. Karena mereka mau, Tuhan, memenuhi, mengenapi kerinduan-Mu, supaya mereka bertumbuh di dalam Yesus. Dan mereka mau mengenapi kerinduan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, satukan mereka dengan kesatuan yang indah, sehingga mereka tidak ada lagi pertengkaran, perselisihan di dalam hidup mereka. Tetapi yang mereka lakukan, mereka memuliakan Engkau, mengagungkan dan meninggikan kebesaran nama-Mu. Dan mereka bisa belajar untuk mendisiplinkan hati, sifat, pikiran, dan karakter mereka. Ubah karakter-karakter kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik bagi kami. Berkati setiap sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman. Berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu di dalam hidup mereka. Jika mereka bisa merasakan kasih-Mu yang besar, dan mereka bisa merasakan betapa luar biasanya Engkau di dalam hidup mereka. Oh my Lord Jesus, You are the awesome God. We give You the glory. Kami sujud di bawah kaki-Mu, mengagungkan Engkau. Kasih-Mu luar biasa mengajar kami untuk kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Semua ini Kau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap sidang jemaat yang ada di tempat ini dengan pengurapan baru. Biar mereka merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Biar mereka merasakan betapa Engkau sangat berharga di mata kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang sangat berarti di dalam kehidupan kami. Dan kami mau setiap detik dari kami memuliakan Engkau. Yesusku, Allahku, jawab mereka dengan Roh-Mu.
hadirat-Mu ada di situ, ada pengurapan-Mu Yesus. Pengurapan-Mu turun di dalam setiap sidang jemaat yang ada di tempat ini. Angkat kedua tangan-Mu. Allah ingin mengatakan sesuatu kepada engkau sidang jemaat, bahwa Allah sangat mencintai engkau. Yang mengatakan Ia akan memelihara kehidupanmu. Ia akan menjaga engkau seperti Ia menjaga biji matanya. Bahkan sehelai rambut pun daripadamu tidak akan jatuh tanpa Ia tahu. Ia mengetahui semuanya. Asal engkau mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kenalilah Allahku, kenalilah aku yang menggerakkan roda di dalam kehidupan, yang sanggup membuat hal yang tidak mustahil menjadi mustahil. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, itu karena aku yang melakukan untuk kamu, karena aku mencintai engkau. Balaslah kasih cintaku kepada kamu dengan hidup mengenal aku lebih dalam. Kita angkat kedua tangan kita. Bidang jemaat yang kekasih di dalam Kristus, Allah yang kau cintai, Allah yang kau sembah adalah Allah yang suka memberkati. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak cucumu, diberkati segala sesuatu yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati keluar masuk, dan berkat yang luar biasa tercurah dari surga turun di dalam kehidupan sidang jemaat di tempat ini. Diberikan oleh Bapa melalui persekutuan dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang diberkati berkata amin. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Kau sungguh ajaib, ajaib. Sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih.